Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita berzumpa dalam offline dan online. Ya, alhamdulillah di sini sudah hadir. Alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah hadir. Ini mungkin bisa di capture dari Facebook maupun dari YouTube. Ada yang offline. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Fajar yang telah menyediakan menu makan malam hari ini, sehingga kita bisa sudah santap jasmani dan sekarang kita akan santap rohani, insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam hari ini juga kita masih tetap terus bersemangat untuk bersilaturahim melalui forum Halaqah Jumat malam yang diselenggarakan oleh Rukyatul Du'afa Hong Kong dan bekerjasama juga dengan IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong. Dan dalam rangka juga talabul ilmi, berdiskusi untuk memperluas pengetahuan kita tentang Islam dan juga memperkuat keimanan dan keislaman kita. Khususnya teman-teman yang ada di Hong Kong ini yang di lingkungan yang tidak kita merupakan kaum minoritas di Hong Kong ini. Insyaallah mudah-mudahan dengan apa yang kita selenggarakan ini bisa tetap memperkuat iman kita, tetap memperkuat silaturahmi kita, ukhuwah Islamiyah di antara kita muslimat yang ada di Hong Kong. Salam atau salawat tak lupa semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, sahabat umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang menyimak di Facebook Dompet Du'afa Hong Kong, alhamdulillah malam hari ini kita sudah dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Husnul Mutakin, yang malam hari ini materinya sebenarnya cukup berat, tapi insya Allah mudah-mudahan akan dibawakan dengan sangat sudah dipersiapkan tadi, sangat matang tadi. Saya melihat bagaimana persiapan Ustadz, sangat khusyuk untuk mempersiapkan agar mudah diterima. Sampai dibelain belum makan. Agar mudah diterima, dan kita akan diskusikan topik yang menarik mengenai pembatal syahadat. Ini materi akidah, dan mudah-mudahan ini menjadi reminder untuk mengingatkan pada diri kita sendiri masing-masing untuk kita waspada terhadap akidah yang kita miliki, terhadap syahadat yang kita sudah selalu ucapkan di setiap sholat kita, agar tidak batal. Dan untuk lebih mempersingkat waktu, marilah kita buka bersama-sama halaqah pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tafadhol Ustaz untuk menyampaikan materinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala hamdan katsira ala ma an'amahu alaina min ni'amin la tuhsa, kama yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, biasanya ibu-ibu ya, sekarang bapak-bapak alhamdulillah. Setiap hari ibu-ibu. Ada ibu-ibunya di Facebook. Ada, Pak. Ada buktinya enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita semua dianugerahkan oleh Allah sehat yang nikmat yang luar biasa.
Dan juga salah satu nikmat terbesar adalah nikmat hidayah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan hidayah itu Allah menganugerahkan hidayah itu kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita semua menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW berharap ya pamannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berharap orang tuanya menjadi orang yang bertauhid kepada Allah, kemudian berislam kepada Allah, tetapi Allah tidak menghendaki. Sementara kita dianugerahkan hidayah oleh Allah tanpa meminta. Maka ini adalah salah satu anugerah yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Kemudian cara bersyukur salah satunya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal ibadah kita, terutama kualitas, dan juga memperbanyak kuantitasnya. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, kiai, para ustadz, bapak-bapak, serta orang-orang yang melestarikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai membahas materi pada malam hari ini, ya, perlu diketahui bahwasanya pada tanggal 2 Juli Ustaz, ya, itu Dompet Duafa telah memperingati miladnya yang ke-31 tahun. Ya, mohon doanya dari Bapak-bapak sekalian, para jamaah yang hadir maupun di Facebook, semoga Dompet Duafa tetap menjadi lembaga yang amanah dan berkembang, dan pastinya memberikan manfaat yang lebih luas ke seluruh umat dan kaum muslimin ataupun non-muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Gimana Ustaz? Belum bisa? Baik. Apa saya share screen aja kali ya? Nggak tahu nih, belum bisa connect tadi. Capek laptopnya kayaknya. Kirukiah. Baik, Bapak-bapak, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang nawaqidul Islam atau nawaqidul iman, ya, pembatal-pembatal keislaman atau keimanan. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita melihat, membaca salah satu asar, ya, yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil haqqi, wa amma ana fakuntu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syarri makhafatan an yudrikani." Beliau mengatakan bahwasanya dulu para sahabat, ya, di zaman Rasulullah SAW itu bertanya kepada beliau tentang al-haq, tentang kebenaran, ya. Maksudnya tentang hal-hal baik, ya, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, adapun saya, maka saya dulu di zaman Rasulullah itu, ketika Rasulullah masih hidup, kata beliau, saya bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang anisyari, ya, sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, makhafatan an yudrikani, sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan asar ini, jamaah sekalian, kita insya Allah pada malam ini membahas tentang hal-hal yang menjadi pembatal-pembatal keislaman. Ya, sebenarnya banyak, ya, tapi insya Allah pada malam hari ini saya baru sempat merangkum 5 yang paling umum. Ya. Insya Allah mungkin kita lanjutkan ke pekan depan. Ya, insya Allah kita lanjutkan ke pekan berikutnya untuk sisanya insya Allah. Atau mungkin nanti bisa kita lanjutkan di diskusi, ya, karena biasanya sambil jalan diskusi kita pembahasan makin lebar, ya. Nah, ini sebagai bentuk pelajaran bagi kita, pengetahuan, tambahan pengetahuan agar kita semua tidak terjerumus, ya, ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan juga ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlimi yusbihu ar-rajulu fiha musliman wa yumsi kafira wa yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Nah, ini, ya. Saya stop share screen. Antum aja, ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk berlomba-lombalah, bersegeralah untuk beramal, yaitu amal soleh. Ya. Fitanan ka qita'il lailil muslim, ya, kita berada di zaman di mana fitnah itu ya seperti malam yang gelap gulita, ya, yusbihur rajulu fiha muslima. Kita berada di zaman di mana seorang itu paginya dia muslim, dia mukmin, wa yumsi kafira, akan tetapi sorenya sudah nauzubillah min dzalik, sudah statusnya berubah, ya, menjadi orang-orang yang keluar dari agama Islam karena tidak mengetahui dan tidak memahami, ya, apa yang dia lakukan. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, ya. Sorenya mukmin, paginya udah kafir, nauzubillah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan secuil hal, ya. Secuil hal yang berkaitan dengan dunia, ya, atau urusan dunia. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting ya bagi kita untuk membahas tentang masalah nawaqidul Islam ini atau nawaqidul iman ini, ya. Penting karena apa? Karena ini berkaitan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang diwajibkan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang pembatal keislaman ini. Semoga nantinya bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi kita semua, agar kita bisa menghindari hal-hal yang berkaitan dengan ini. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah SWT, maksud binawaqidil Islam. Nawaqidil Islam itu apa sih? Ya, apa itu nawaqidil iman? Apa itu pembatal keislaman? Ya, kalau sekilas dari bahasa Indonesianya, insya Allah bisa dipahami, ya. Pembatal keislaman, ya, artinya sesuatu yang kita lakukan yang bisa membatalkan keimanan kita, keislaman kita. Ya. هو الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات التي إن وقعت من أي مسلم بطل إسلامه وإن لم يتب ومات على ذلك فكان من أهل النار. Yaitu amal perbuatan, ya, amal perlakuan tubuh, maksudnya perbuatan, awil aqwal atau omongan, awil i'tiqadat atau keyakinan berkaitan dengan hati. Apabila terjadi pada seorang muslim atau dilakukan oleh seorang muslim, maka telah batal keislamannya, ya. Kemudian wa in lam yatub wa mata ala dzalik, apabila dia tidak bertaubat kemudian wafat dalam keadaan Islamnya batal, fakana min ahlin nar, maka para ulama sepakat bahwasanya dia akan menjadi ahli neraka apabila dia wafat dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala budda lahu taubah, maka hendaknya orang tersebut wajib, ya, harus bertaubat. Kemudian walil muslimina haulahu istitabatuhu, kemudian kita orang-orang yang berada di sekitar mereka yang mengetahui kondisi tersebut itu harus mendatanginya, mengingatkan dia untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta la yamuta ala dzalika, agar dia tidak wafat dalam keadaan demikian. Bapak-bapak, jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nawaqidul iman itu banyak, ya. Jadi pembatal keislaman itu banyak, ya. Bahkan para ulama juga banyak yang sudah menulis tentang itu. Mungkin salah satunya yang paling banyak kita kenal, ya, yaitu nawaqidul Islam yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu ada 10, ya, yang beliau tulis, ya. Cuma hanya saja para ulama yang lain itu banyak yang beberapa hal tidak setuju, ya. Ada juga yang sebenarnya poin 1 kayak sama poin 1 dengan poin 2 dalam buku beliau itu sebenarnya satu hal, ya, tapi dibuat 2 poin. Nah, jadi kemudian misalkan di dalam mahabbah juga, misalkan mahabbah li ghairillah itu juga ada tahqiq itu apa? Kayak semacam apa, Pak? Rudud, rad. Jadi kayak semacam kritik lah. Iya, penolakan atau kritik lah, ya, sama ulama-ulama yang lain. Misalkan bahasanya kurang umum dan lain sebagainya. Ya, insya Allah nanti adapun saya itu bukan saya buat-buat, Pak, ya, tapi dari al-jam'u, ya, itu menggabungkan, ya. Insya Allah pada malam hari ini saya membahas 5 aja. Insya Allah selanjutnya kita bahas di lain waktu, ya, karena saya pikir cukup banyak, ya, cukup materinya cukup luas juga, ya. Baik, jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
An-naqidul awal, pembatal yang pertama, yaitu asyirku billah. Ya, insya Allah kita semua tahu, dan ini adalah yang dimaksud, yaitu asyirkul akbar, yaitu dosa syirik yang besar, ya, bukan syirik kecil. Di antaranya, nah ini apa namanya, pecahan-pecahannya, yaitu al-ibadatulillah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ruku atau sujud secara langsung, ya, atau zabah li ghairillahi taala, atau dia membuat sesajen, ya, yang disembah, yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal ibadah. Nah, ini sudah menjadi pembatal keislaman seseorang. Kemudian misalkan doa li ghairillahi wasti'anatu wa doa li ghairillahi wasti'anatun bi ghairihi ta'ala. Kemudian juga berdoa, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga sudah masuk kepada pembatal keislaman, ya, syirik besar, syirku billah. Kemudian misalkan adalah tawakkul, ya, ala ghairillah, ya, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau i'taqada anna ghairallahi lahu quwwatun min khasa'isil quwwatil uluhiyah, atau misalkan dia meyakini, ya, bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan, kemampuan khusus, ya, dari kemampuan-kemampuan keilahian, ya, seperti misalkan menghidupkan, mematikan, ya, kemudian memberi rezeki, kemudian memberikan manfaat, ya, secara direct, kemudian yudir juga memberikan mudarat, ya, secara langsung misalkan. Maka itu sudah masuk pada kategori asyirku billahi ta'ala, dan ini sudah masuk pada kategori dosa besar, syirik besar, yang bisa membuat seseorang itu keluar dari millah, keluar dari jalur keislaman, ya. Kemudian amma riya wa bitasammu fa innahu syirkun duna syirkin, ya. Kalau riya sama misalkan pingin didengar orang, pingin dilihat orang, ya, itu sebenarnya para ulama mengatakan itu syirkun duna syirkin, yaitu syirik kecil, ya. Falaysa minasyirki alladhi yukhriju minal millah, dan dia tidak mengeluarkan seseorang dari millah, dari Islam. Adapun selain itu, maka itu masuk pada kategori syirik-syirik besar yang membuat seseorang itu keluar dari ad-din al-Islam. Fajami'u amthali syirkil akbar innama huwa mukhrijum minal millah. Maka segala bentuk syirik besar itu mengeluarkan seseorang dari Islam, maka dia harus memperhatikan kondisinya yang berkaitan dengan masalah syirik. Misalkan juga apa namanya, susuk misalkan, itu juga tuh, ya, mungkin ada dari kita yang pakai susuk. Susuk Bayar kelebihan nih, kembalian itu susu. Ya, ada yang malam ini tuh harusnya bentuknya adalah daun kelor. Daun kelor. Jadi kata salah satu orang yang apa namanya? Jadi di Yunlong itu ada salah satu bapak, beliau pernah kenal, katanya di mana? Di Ya, Pak Endi. Pak Endi, ya, di mana? Di Batam. Beliau pernah kerja di Batam, Pak. Itu dia kenal sama salah satu ustadz katanya. Jadi beliau itu dipanggil ustadz, Pak Ustadz. Masa, Pak? Iya. Terus, ya, tapi gitu kerjaannya masang susuk katanya. Auzubillah min dzalik. Nah, itu ada 3 susuk yang dibuat. Yang pertama dari berlian, yang kedua dari emas, katanya, sama satu lagi dari apa? Ini, Pak, apa? Yang kayak emas. Ya itulah. Jadi ada 3. Ya, ada 3 katanya. Nah, itu harganya beda-beda gitu. Mahal. Harganya mahal, dan itu kliennya rata-rata dari Malaysia, Singapura, sama orang-orang kayanya Indonesia lah. Kira-kira begitu. Nah, itu tempat naruhnya banyak, Pak, tergantung kebutuhan. Misalkan ada yang, kalau kata beliau, ada yang naruh di bibir, Ustaz, katanya. Jadi dia kecil gitu, naruh di bibir. Ketika dia ngomong, itu semua orang yang mendengarkan, semua mukhatab, lawan bicaranya, akan membenarkan apa yang disampaikan oleh dia, akan mengikuti omongannya. Jadi langsung tunduk sama omongannya, kira-kira begitu. Ada juga yang dipasang, mohon maaf, di sini misalkan, ya, itu untuk menarik lawan jenis, dan mayoritas katanya yang masang itu perempuan, kemudian di beberapa bagian tubuh yang menurut mereka bisa menarik lawan jenisnya gitu, ya. Nah, itu juga masuk pada kategori syirik, dan itu mengeluarkan seseorang dari millah, ya, dari bahkan yang masang pun demikian, ya. Yang masang pun kena, ya, seperti itu, ya. Buat makan. Buat bertahan itu gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini nauzubillah min dzalik. Nah, kata beliau itu cara ngeluarinnya, Pak Ustadz, katanya pakai
daun kelor. Oke, dikepretin. Jadi dikepretin katanya di tempat itunya, di tempat dipasangnya itu. Nanti dia keluar sendiri katanya. Betul seperti itu caranya. Kata beliau begitu. Ya, saya juga nggak ngerti Kelor Pak memang gimana. Terus cara lainnya kata beliau, saya nanya, emang harus dikepretin gitu Pak? Ada juga Pak Ustadz, airnya direbus, daun kelornya direbus terus diminum katanya. Kayak kita bisa minum. Iya, nanti juga keluar sendiri katanya. Ya Allah alam, saya nggak tahu. Beliau menyampaikan demikian. Ya. Pakai apa? Apa? Oh, ini bidara. Bidara ya, daun bidara ya. Seperti itu. Ya kalau daun bidara kan ya salah satu alat untuk menghalau sihir. Ya, jadi kan apa susuk itu kan ya berkaitan juga dengan kekuatan-kekuatan halus. Nah itu kerjaannya iblis, ya, jin dan lain sebagainya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang melakukan syirik atau dosa syiriknya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Para ulama sepakat bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, ya mereka keluar dari millah, dan mereka apabila tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum wafatnya, maka mereka khalidun mukhlidun finnar, maka mereka masuk neraka, ya. Dan dikatakan kekal di dalam neraka apabila tidak bertaubat dari kesyirikan yang dilakukan. Wal'iyadzubillah. Kemudian juga Al-Kahfi surat 15, ya haula'i qaumun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha. Ya, jadi orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan, ya, sebagai sesuatu yang disembah, sebagai sesuatu yang diyakini memiliki kemampuan-kemampuan uluhiyah, ya, kemampuan ketuhanan, ya. Itu sudah masuk pada kategori kesyirikan. Ini yang pertama, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu naqidul awal, yaitu asyirku billah. Kemudian yang kedua, at-tasyri'u min ghairi ma syara'ahu Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa namanya, membuat atau meyakini, ya, syariat, ya, dari selain daripada yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hukum, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tahrim, ya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau misalkan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah masuk pada kategori an-naqidus tsani, yaitu pembatal yang kedua. Maka orang-orang yang melakukan hal ini, mereka kharijum minal millah, ya, sudah keluar dari millati Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluar dari agama Islam, ya. Jadi orang yang secara sadar, secara nyata mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, kemudian menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah faqad kafara, sungguh telah kafir, ya. Kemudian misalkan i'tiqadu anna ma aujabahu Allah laisa biwajib, ya, misalkan meyakini, ya, salat itu hukumnya nggak wajib, misalkan meskipun dia ngerjainnya, ya kan, meskipun dia melaksanakan salat, tapi di saat yang sama dia meyakini bahwasanya salat itu tidak wajib, maka ini sudah masuk pada kategori at-tasyri' min ghairi ma syara'a Allah. Dia sudah laqad kafara, ya, sungguh telah kafir, karena dia menganggap sesuatu yang wajib bukan bagian dari kewajiban, dan seterusnya. Ramadan misalkan, bayar zakat misalkan, ya, dan seterusnya. Pakai jilbab misalkan, salah satunya, ya. Jadi keyakinan, terlepas dari dia mau ngerjain mau enggak, ya itu urusan dia. Tapi kalau dia meyakini, nah itu sudah masuk. Jadi misalkan seseorang itu meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, misalkan pakai jilbab itu enggak wajib misalkan. Tapi di saat yang sama dia pakai jilbab, maka dia sudah kufur. Tapi kalau misalkan ada yang meyakini, oh pakai jilbab itu wajib Pak Ustadz, meskipun saya belum pakai, maka itu dia dosa besar. Tapi dia tidak keluar, Islamnya tidak batal, kira-kira seperti itu. Jadi dia meyakini pakai jilbab itu wajib, dia meyakini sholat itu wajib, meskipun dia tidak melaksanakan sholat tersebut, maka orang tersebut Islamnya nggak batal. Jadi lebih kepada masalah keyakinan, ya. Orang yang meyakini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wajib misalkan, atau wajib jadi haram, maka itu halal jadi haram, maka itu sudah masuk pada kategori ini. Kemudian misalkan masuk juga i'tiqadu anna tasyri'an ghaira tasyri'illahi afdal wa akmal min syari'atillah. Misalkan meyakini ada syariat, ya, yang lebih baik misalkan, atau lebih sempurna daripada syariat Allah Subhanahu wa taala,
ini juga dengan sadar orang tersebut meyakini hal tersebut, maka ini sudah masuk pada kategori ini. Ya. Maka tidak ada syariat ya yang lebih sempurna daripada syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tasyri'ur Rabbi jalla jalaluhu salihun li kulli makanin wa zaman. Misalkan ada juga orang yang meyakini bahwasanya syariat Islam itu, syariat Allah itu misalkan enggak cocok nih zaman modern, syariat Islam dipakai, dia meyakini itu, maka orang tersebut sudah masuk pada kategori Islamnya batal. Ya, dia meyakini bahwasanya syariat Allah tidak cocok misalkan di zaman modern, cuma cocok di zamannya Nabi misalkan, atau cocoknya di Arab doang gitu ya. Itu udah masuk pada kategori ini ya. Karena syariat Allah itu adalah syariat yang masuk ya kapanpun dan dimanapun. Jadi misalkan ada sesuatu yang masalah-masalah kontemporer yang belum ada dalilnya, itu sebenarnya dalil dasarnya sudah ada, sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Hanya saja kita sebagai kaum muslimin atau misalkan para ulama itu memiliki kewajiban untuk mencari ya apa namanya tali sambungan, tali jalurnya itu, sehingga ketemu sama dalil-dalil yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi formulanya sudah ada lah, kira-kira begitu. Formulanya sudah ada, tinggal para ulama saja yang harus mencari ya, seperti itu. Kemudian misalkan apa namanya apalagi ya, contoh-contoh yang berkaitan dengan tasyri' ya. Banyaklah, nanti kita bisa ngobrol di diskusi ya. Nah, ini saya mancing-mancing aja lah ya. Biasanya Pak Didi saya nyebut 2, beliau nyebut 10 biasanya. Habis 5 lagi ya, tapi nanti. Kemudian iya. Ya, lianna tasyri' Allah mabniun ala enggak jadi. Enggak, aman, Pak. Lianna tasyri' Allah mabniun ala ilmi Allah taala bi makhluqati ijmalan wa tafsila. Dan kita harus meyakini bahwasanya Allah itu syariat Allah itu syariat yang paling sempurna ya, soleh ya, bisa dipakai kapan saja dimanapun, karena ya Allah yang menciptakan kita, Allah Maha tahu kita butuhnya apa, ini kira-kira di 100 tahun lagi kepakai atau enggak, itu Allah Maha tahu ya. Sementara syariat-syariat atau misalkan hukum-hukum yang dibuat manusia itu kan berubah-ubah Pak ya. Misalkan di Indonesia misalkan peraturan yang berkaitan dengan migas misalkan ya, atau berkaitan dengan kalau dulu itu apa namanya waktu saya kerja di perusahaan konstruksi Cina tuh PMA tentang permodalan asing itu misalkan. Itu menteri ini buat peraturan, presiden buat peraturan lain, ya kan? Tahun ini, tahun depan dirubah lagi, pusing pokoknya. Nah, itu ya namanya manusia ya, apa namanya pengetahuannya tidak menyeluruh, tidak luas, tidak detail ya, sehingga terbatas. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah, ilmu Allah itu luas dan mengetahui segala hal ya sedetail-detailnya, ijmalan wa tafsila. Ya. Ini Bapak-bapak jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan at-tasyri' min ghairi ma syara' Allah, yaitu membuat hukum atau meyakini ya, atau apapun itu yang berkaitan dengan syariat selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an-naqidus salis. An-naqidus salisu mahabbatu ghairillahi ta'ala aktsaru min mahabbati ta'ala Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga adalah cinta ya. Cinta ini maksudnya sebenarnya lebih kepada ketaatan sebenarnya. Jadi mahabbah, cinta yang mengarahkan seseorang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ayyuhibbal insanu ghairallahi ta'ala aktsara min mahabbatihi lillahi ta'ala. Jadi seseorang mencintai Allah dan Rasulnya ya, mencintai selain Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Misalkan ya ketika perintah Allah dan perintah manusia ketemu, kira-kira kita akan mengambil perintah yang mana? Kira-kira seperti itulah. Jadi orang-orang apa namanya yang diberikan perintah oleh manusia yang berlawanan dengan perintah Allah, mereka lebih memilih ya mematuhi perintah manusia, maka itu sudah masuk pada kategori an-naqidus salis, kepada kategori pembatal yang ketiga, yaitu mentaati Allah, mentaati selain Allah atau mencintai selain Allah melebihi cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayarudda ma amarahu Allah taala muqabilan lima amarahu minal makhluqat. Jadi dia menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh manusia. Dalam masalah hal yang sama maksudnya. Ya, maka ini sudah masuk pada kategori ini.
Ya, fatta'atu sababuhal uluhiyah. Nah, ini berkaitan ya. Jadi taat itu kan berkaitan dengan ketuhanan ya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatta'atu la takunu illa lillahi taala. Maka tidak ada ketaatan kecuali diutamakan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Allah sejatinya tidak akan pernah merugikan kita. Ya, misalkan kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan, satu pilihan yang diberikan oleh Allah, satu pilihan yang diberikan oleh manusia. Apabila kita mengambil pilihan yang diberikan oleh Allah, maka insya Allah tidak akan merugikan kita. Kemudian salah satu dalil ya, insya Allah dalil ini cukup ya. Sabda Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ya dalam hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apapun ya makhluknya, siapapun dia, orang tua ya, bahkan orang tua gitu ya. Kalau Nabi dan Rasul kan nggak mungkin ya memerintahkan kita untuk tidak taat kepada Allah, itu impossible ya. Jadi selain Rasul, maka paling tinggi misalkan orang tua atau guru misalkan, nah, itu bisa juga tuh ya. Jadi banyak zaman sekarang tuh orang-orang yang gurunya nyuruh apa gitu ya, nggak masuk logika, nggak masuk akal gitu, bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan dan keislaman itu dikerjain aja gitu ya. Nah ini ya, dengan sadar misalkan tanpa ada paksaan, maka dia sudah masuk pada kategori ya orang-orang yang Islamnya batal ya. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu an-naqidur rabi'u takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa'a bihi, yaitu tidak meyakini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ayakdzibal insanu bi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu enggak mengakui risalahnya Nabi Muhammad, ya ini sudah masuk pada kategori kharijum minal millah ya, keluar dari millah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari Islam. Faman kadzdzabahu fi khabarin wahidin mimma akhbara bihi faqad kafar. Fala budda bitasdiq bi risalatihi wa tasdiq lima jaa bihi aw akhbara anhu wa ta'atihi fi kulli ma amara bihi. Maka wajib bagi kita semua untuk menaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, serta risalah Rasulullah ya. Apabila hadisnya sahih, maka kita harus meyakini itu datang dari Rasulullah ya. Kita harus tidak boleh menolaknya ya. Faman radda alaihi syai'an min amrihi ya, barang siapa yang menolak ya satu hal dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, misalkan seperti dia mengatakan na'am qad sahha hadza an Nabi sallallahu alaihi wasallam walakinni ukhalifuhu fihi. Iya, saya meyakini ini sahih hadisnya datang dari Rasulullah, tapi saya nggak mau mengerjakannya, saya menyelisihinya. Maka dia sudah dengan terang benderang apabila tanpa paksaan, maka dia sudah masuk pada kategori orang-orang yang kharaja 'anil millah ya, keluar dari millah Rasulullah SAW, li'annahu radda 'anil nabi wa lam yaqbal minhu, dan dia karena dia menolak secara jelas ya yang datang dari Rasulullah SAW dan tidak menerimanya. Faman kadzdzaba rasulan min Rasulillah faqad kadzdzaba jami'al mursalin ya. Barang siapa yang tidak meyakini atau tidak menerima satu dari salah satu Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia telah kadzdzaba jami'ar rusul, maka dia telah menolak seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti misalkan yang disabdakan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syu'ara ayat 105, misalkan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzdzabat qaum Nuhinil mursalin ya. Jadi kaum Nuh yaitu kan kan menolak Nabi Nuh saja ya. Tapi di sini Allah mengatakan ya mursalin ya, seluruh utusan ya. Jadi mereka menolak Nabi Nuh saja, tapi Allah mengatakan semua utusan Allah. Artinya apabila kita menolak satu nabi, maka kita sudah menolak seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula orang yang menolak Rasulullah SAW, maka mereka telah menolak seluruh nabi dan rasul. Artinya orang tersebut sudah batal keislamannya. Misalkan kadzabat ya Adunil mursalin, kadzabat Samudunil mursalin, kadzabat qaum Lutinil mursalin. Itu semua padahal mereka cuma menolak satu nabi saja, satu rasul. Tapi Allah mengatakan mereka sebenarnya sejatinya sudah menolak seluruh nabi dan rasul. Kemudian misalkan la tariqa li ma'rifati muradillah. Misalkan contohnya lagi orang yang meyakini bahwasanya dia mendapat wahyu misalkan, atau mendapat bisikan dari Allah misalkan.
atau telepon atau mendapat telepon dari Allah buat itu hilal. lebih terima. Nah, ini sudah batal keislamannya. Wangsitnya. Tidak ada kenabian, tidak ada kerasulan, tidak ada wahyu setelah wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak terus misalnya lagi juga nih Mama Gufron ya, ini juga nauzubillah min zalik ya. Ini orang ini sudah keluar dari keislaman tapi kok masih dibiarkan oleh MUI dan pemerintah Indonesia. Ini nauzubillah min zalik ya. Kenapa Ustaz? Mama Gufron nggak tahu Pak. Inna makali. Itu loh yang ngerti bahasa semut, kemudian bahasa Suryani, kemudian dia bilang ya orang-orang yang mengaku inilah nggak mengaku, tapi nggak tahu ya pengakuan kenabiannya ada nggak? Setahu saya belum ada. Belum. Mudah-mudahan. Dia belum mengaku nabi, tapi dia sudah batal keislamannya. Misalkan dia bilang iya dia misalkan janjian sama malaikat maut. Itu kan nauzubillah min zalik ya. Ini sudah batal keislamannya. Wal'iyadzubillah ya. Banyak sekali. Bapak bisa searching lah nanti. Searching di YouTube atau di mana Mama Gufron. Itu banyak banget Pak videonya Pak. Iya, itu sok-sokan katanya bisa ngerti bahasa Suryani, ngerti bahasa semut, bahasa cacing juga. Suryani itu bahasa apa? Itu loh ancient language apa sih? Orang bahasa Suryani salah satu bahasa yang di Arab itu loh Pak. Apa sih ya kaum Suryani ya, mungkin ini sejarah, mungkin Pak Didi yang ngerti, saya juga nggak tahu. Bukan nama orang, dia salah satu bahasa lama bahasa itu Suryani, bahasa Suryani ya. Nah itu Allahu a'lam bishawab ya. Kemudian orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka mampu bisa memahami apa yang disampaikan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah SWT melalui selain yang dibawa oleh Rasulullah, maka ini juga sudah masuk pada kategori. Jadi tidak ada cara bagi kita untuk mengetahui muradillah ya. Tidak ada cara bagi kita untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya dengan cara memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi caranya cuma satu aja, yaitu dengan cara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Satu-satunya cara. Apabila ada orang yang meyakini selain itu, maka dia sudah kharaja minal millah ya, sudah keluar dari keislaman ya. Maka tidak ada ya wahyu lagi ya, tidak ada lagi syariat ya setelah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya. Maka ini sudah terakhir ya. Tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Maka apabila ada orang yang meyakini demikian, maka dia telah kafar ya, setelah kufur ya. Kemudian firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu famantahu ya. Segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diberikan, disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka wajib bagi kita untuk mengambilnya, untuk meyakininya, terapkannya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka jauhilah, jangan kita lakukan. Ini ada juga perkataan Imam Malik ya rahimahullah. Beliau mengatakan, ma minna ahadun illa raddun wa mardudun alaih illa sahibu hadzal qabri sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak ada satupun dari kita, siapapun dia, kainun mangkana, siapapun dia, illa raddun wa mardudun, yang mana dia itu bisa ditolak dan bisa diselisihi. Jadi dia bisa bisa disanggah, bisa dikritik ya. Illa sahibu hadzal qabr, kata beliau, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun selain Rasulullah SAW pasti salah, ada salahnya, pasti ada dosanya, pasti ada khilafnya, dan tidak mungkin benar 100% itu nggak mungkin ya. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meyakini aksu dzalik, yaitu yang berlawanan dengan itu, maka faqad kharaja minal millah. Dia sudah keluar dari millati abina Ibrahim wa Rasulullah SAW. Kemudian jamaah sekalian, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, yang terakhir pada malam hari ini, yaitu an-naqdul khamis, al-istihza'u billahi wa rasulihi wa ma ja'a bihi. Yaitu istihza itu apa? Menghina, kemudian mengolok-olok, kemudian bercanda ya. Billah ya, bercanda dengan urusan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasulihi ya, rasulnya ya,
Pada Rasulullah SAW, wa ma jaa bihi, ya, dan syariat Islam, ya, baik itu kitab Allah, ya, Al-Quran, kemudian kaum muslimin, ya, kemudian agama Islam. Nah, itu orang-orang yang dengan sengaja, dengan sadar, ya, melakukan pelecehan, misalkan melecehkan Allah Subhanahu wa taala, istihza, atau misalkan menghina Allah Subhanahu wa taala dengan sadar, maka telah batal keislamannya, ya. Ayyastahzi al-mar'u billahi ta'ala aw bi syai'in minhu ta'ala min zatihi wa asma'i wa sifatihi aw wahyihi wa ma ila dzalika faqad kharaja 'anil millah. Jadi mengejek, ya, beristihza, ya, terkait dengan Allah, zat Allah, nama-nama Allah, sifat Allah, kalam Allah, wahyu Allah, ya, maka dia sudah keluar dari millah, ya. Wa kadzalika al-istihza'u bir Rasul sallallahu alaihi wasallam min dzatihi aw ayyi syai'in anhu faqad kafara kufrun kharijun minal millah. Dan begitu juga orang yang istihza, ya, yang bermain-main, ya, dengan sadar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan bermain-main dengan nasabnya, juga ini juga masuk pada kategori ini, dengan sadar, ya, berbohong, ya, atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min dzalik faqad kharaja 'anil millah. Nah, orang-orang seperti ini sudah keluar dari keislaman, ya. Jadi berbohong atas nama Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kata Rasulullah, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nauzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, orang-orang yang berbohong atas namaku dengan sengaja, silahkan pilih tempatnya di neraka. Ya, nauzubillah min dzalik, ya. Maka jangan sampai ini wal'ayazubillah, ini banyak terjadi, Pak. Ya, banyak terjadi, ya, nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari hal-hal tersebut. Kemudian al-istihza'u bid-din, ya, mencela, ya, kemudian bermain-main, mengolok-olok agama, ya, agama Islam. Kemudian al-istihza'u bi kitabillah, ya, dengan Al-Qur'an juga demikian, ya, menginjak-injak Al-Qur'an dengan sadar, ya, orang muslim, ya, dengan sadar menginjak-injak Al-Qur'an, maka dia sudah masuk pada kategori orang-orang yang Islamnya batal, ya. Dengan syarat tidak ada dengan syarat dia tidak dipaksa, ya. Jadi misalkan ada orang yang nodong pistol ke ibunya, misalkan. Ini kalau kamu nggak nginjak-nginjak Al-Quran, ibumu saya tembak. Nah, ini nggak dihitung, ya. Ini namanya orang yang dipaksa, ya. Tapi kalau orang yang dengan sengaja, tanpa ada paksaan apapun, tanpa ada ancaman dan lain sebagainya, dia melakukan dengan sadar, faqad kafar, maka dia sungguh telah kafir, ya, telah keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Dan lain sebagainya. Kemudian salah satu firman Allah, ya, banyak juga firman Allah dengan ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini gimana nih? At-Taubah ayat 66, yuhziru. Ayat At-Taubah ayat 66, gimana? Gimana? Yahzuru. Yahzuru atau yuhziru? At-Taubah 66. Saya nggak kasih harokat. At-Taubah 64. 66, afwan. Ya, afwan, ya, 64, ya. Dari 64, yahdharul munafiq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nauzubillahi min dzalik, ya. Di ayat 65 misalkan, orang-orang munafik itu takut jika diturunkan sesuatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka, ya, kemunafikan mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Ya, kemudian ayat selanjutnya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Nauzubillah min dzalik. Ini salah satu dalil, ya, yang berkaitan dengan istihza' billahi wa rasulihi wa bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wal a'yadzu billah, haram hukumnya seseorang istihza', ya, apapun yang berkaitan dengan Allah, Rasulnya, agama, kitab, dan seluruhnya. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ya, ini perlu kita perhatikan, ya. Al-khariju minal millah, ya, lil khariji minal millati taubatun nasuha. Orang yang pernah melakukan hal demikian yang kita sebutkan tadi, ya, ini baru sebagian, ya, baru 5, ya. Itu wajib bagi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebenar-benar taubat, karena sejatinya dia telah
keluar dari Islam, ya. Kemudian yajibul istitabatu lahu mimman ya'rifu dzalik. Wajib bagi kita orang-orang yang mengetahui kondisi seseorang yang berkaitan dengan ini, dia telah melakukan perbuatan yang keluar dari Islam, maka wajib bagi orang-orang sekitarnya yang mengetahui mengingatkan. Istitabah itu artinya meminta dia untuk bertaubat. Istitabah harus bagi kita, ya. Ya, mungkin salah satu dalilnya itu ya man ra'a minkum mungkaran, ya falyughayyir biyadihi. Ini adalah sebuah kemungkaran, maka seseorang harus mengingatkan orang yang dilihat dan diketahui secara nyata melakukan kemungkaran, apalagi ini kemungkaran yang nauzubillah min zalik, ya, kemungkaran yang sangat besar yang mana mengeluarkan pelakunya daripada keislaman. Kemudian illam yatub fa alaihi ma alaih. Kalau dia sudah dikasih tahu nggak mau bertaubat, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. In mata ala dzalika fa huwa khalidun finnar. Tadi sudah kita sampaikan, apabila dia wafat, sudah diingatkan, kemudian dia wafat dalam keadaan tersebut, maka para ulama sepakat khalidun finnar, orang tersebut kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, kama ajma' alaihi ummah. Kemudian alal mu'minina ayyabra'u min a'malihi, maka wajib bagi kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan orang-orang tersebut, ya, yang berkaitan dengan hal ini. Baik, jamaah sekalian, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang kami sampaikan terkait masalah ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.